Halo semuanya, udah jam 7 nih, jadi dimulai aja ya sambil nunggu yang lain join nonton. Gimana weekendnya? Menyenangkan kah? Di sini udah nggak salju kok, cuma hujan sih paling, sama angin kenceng gitu. Terus juga udah mulai cerah, nggak mendung kayak kemarin pas winter sih. Gitu aja. Aku izin 5 menit dulu sebentar. Oke, ya udah, karena udah mulai banyak yang join, dibuka aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Balik lagi di Teman Senja episode 6. Nah, hari ini kita bakal kedatangan bintang tamu yang spesial nih, yang sebentar lagi bakalan join. Salam, halo Mbak Elza, apa baik, kabar? alhamdulillah baik, tapi kahun Sony. Gimana Mbak ininya, apa di sana lagi salju kah? Enggak, udah nggak salju kok, udah mulai hangat. Tapi karena udah mulai hangat, jadi serbuk sari udah mulai berterbangan tuh. Jadi ya. Oh iya, bikin pilek bersin-bersin gitu ya? Ya. Jadi ya kayak gini nih, tiap hari kerja deh kayak gini terus sama tetes mata tiap hari. Soalnya ya ada sih obatnya, cuma aku masih mau nyimpan obatnya aja ntar sampai bener-bener banyak gitu ya, sampai bener-bener parah gitu baru aku bakal minum obatnya. Tapi kalau sekarang kayaknya sama tes water dulu aja. Anginnya kenceng nggak Mbak? Enggak, hari ini hujan, terus anginnya juga kenceng banget gitu. Jadi aku hari ini sama sekali nggak keluar rumah karena tadi anginnya kenceng. Iya, di sini juga. Iya, di sini juga lagi kenceng juga sih anginnya, dingin banget. Iya, gitu. Meskipun nggak bersalju. Terus di Yamagata masih salju nggak? Masih turun lagi nggak? Atau kayaknya udah mulai hangat juga ya? Udah mulai hangat sih, alhamdulillah. Udah nggak salju. Paling hujan-hujan aja sih Mbak. Udah ini sih ya, udah mau musim ini ya. Musim semi ya, betul. Tadi aku lagi opening nih Mbak. Silakan open, dibuka jadi dulu aja. Hari ini tuh ya, perkenalkan, nama aku Kamila dari Yamagata University, yang hari ini bakal mandu teman senja bareng sama narasumber kita nih yang keren banget, yaitu Mbak Elza Sofia. Nah, Mbak boleh kenalan dulu dong Mbak. Kenalin teman-teman, nama saya Elza. Saya sekarang doktor tahun kedua di Tohoku, ambil Applied Math. Sebelumnya S1 dan S2-nya juga di Tohoku, tapi beda jurusan. Ambil chemistry, S1 S2-nya, kemudian S3-nya pindah di satu universitas tapi beda departemen. Tadi masuk Applied Math. Mbak Elza nih dulunya asli dari mana Mbak? Aku dulu Indonesianya di Sumatera Barat, di Batu Sangkar, dari aku umur 3 tahun sampai SMP. Kemudian aku SMA-nya di Jabodetabek ya, bukan di Jakarta juga sih, ya Jabodetabek. Terus kuliahnya di sini. Oh, oke. Nah, jadi Mbak ini tuh buat teman-teman Indonesia yang di Jepang nih, mungkin udah nggak asing lagi ya sama Mbak Elza nih, karena beliau itu Ketua PPI Jepang tahun kemarin, periode kemarin 2019-2020 nih. Terus, iya, nah sebelum kita lanjut bahas ke beasiswa nih Mbak, kan tanggal 8 Maret kemarin ini ada Hari Perempuan Internasional. Nah, buat Mbak Elza sendiri tuh sebagai perempuan yang merantau ke negeri orang, ada nggak sih
kekhawatiran dari diri sendiri atau dari keluarga? Kalau dari sendiri sih mungkin nggak begitu, mungkin nggak begitu ya. Yang banyak mungkin lebih banyak lebih banyak dari keluarga yang ya cewek sendiri gitu kan. Tapi ya waktu itu pas aku pengen keluar negeri, orang tua juga mikirnya kayak mikir-mikir negara mana gitu yang lebih safe, yang misalnya kalau ditinggal sendiri juga nggak apa-apa gitu. Jadi dari orang tua selama bisa jaga diri ya nggak begitu dikhawatir, nggak begitu dipermasalahkan gitu ya sama orang tua. Jadi aku mungkin salah satu yang termasuk beruntungnya yang nggak menemukan banyak tantangan just because I'm a girl gitu sih ya. Jadi aku sendiri lumayan termasuk yang beruntung sih menurut aku. Sempat consider untuk kuliah di negara lain nggak, Mbak? Sebelumnya aku consider di Jerman, US sih. Iya, di Jerman sama di US. Tapi yang US waktu itu gara-gara SAT, tanggalnya udah tutup duluan. Sama kalau yang Jerman itu, dulu masih belum banyak program Englishnya kan. Jadi harus ambil kayak sekolah bahasa dulu gitu, yang bahasa Jerman. Habis itu baru bisa kuliah di sana gitu. Jadi ya, aku skip aja yang dua itu. Jadi aku masuk ke Jepang aja yang bisa langsung pakai TOEFL doang. Iya. Nah, terus oh ya, Mbak tuh dulu S1-nya di mana ya, Mbak? Apa? Dulu pakai beasiswa juga? Aku S1-nya di Tohoku juga dulu, tapi aku ada sih beasiswanya. Jadi waktu itu masih gencar-gencarnya nih Jepang mau nyari international student buat masuk ke Jepang nih gitu supaya lebih internasional gitu kan ceritanya. Nah, jadi waktu itu banyak tuh kalau misalnya itu tahun 2013 ya. Jadi pada kalau mau ke Jepang itu beasiswanya banyak banget kan waktu itu. Jadi bahkan aku undergrad sekolah itu aku nggak usah bayar tuition fee. Aku masih harus tetap cari ini sih living cost. Aku harus masih cari sendiri, tapi tuition fee udah nggak harusnya. Tuition fee digratisin kan kita semua. Jadi waktu itu aku pas pertama kali dapet itu dapet jaso itu sih cuma 48.000 doang. Tapi teman-teman aku yang lain pada dapat max yang 100.000 yen per bulan gitu kan. Jadi ya life standard aku tuh setengah dari teman-teman aku yang lain gitu kan. Jadi agak harus berusaha keras juga sih waktu itu di awal-awal pas di undergrad, meskipun udah nggak harus bayar uang sekolah gitu ya. Ya intinya sekolah gratis gitu, tapi ya makan bayar sendiri kayak begitu. Iya. Itu Mbak berarti baik tuh dong buat nutupin Iya, setengahnya. aku Baito waktu itu. Jadi kenapa cerita aku gimana bisa dapat Baito aku paling pertama itu menarik juga sih. Jadi aku kan dulu gabung di International Student Association ya di sini ya. Namanya TUFSA kan. Nah, jadi di TUFSA itu jadi dulu tuh ada dosen yang pengen nanya soal kebutuhan mahasiswa muslim gitu. Kalau itu masih awal-awal banget nih, masih belum rame banget kan ya. Jadi ditanya katanya mau bikin fasilitas sholat gitu kan, sama buat cuci kaki gitu, buat wudhu gitu ya. Nah, jadi waktu itu akhirnya sebagai perwakilan TUFSA tuh aku dipanggil kan sama dosen itu, ngobrol kita. Terus habis itu ibunya bilang, kamu bahasa Inggrisnya bagus, kamu mau ngajak gak di sekolah bahasa Inggris punya suami saya? Langsung ditawarin gitu pada. Iya, itu pas banget. Itu kan semester aku pertama ya, karena semester berikutnya beasiswa aku kan nggak ada ya. Justru itu cuma buat 1 semester doang. Jadi di semester depannya aku mulai ngajak di sekolah bahasa Inggrisnya punya suaminya ibu dosen itu, dan aku dapat uangnya jumlahnya juga sama gitu dari Baito aku yang seminggu 2-3 kali. Alhamdulillah ya, maksudnya lowongan kerjanya Iya, ditawarin ditawarin gitu, nggak gitu. usah nyari-nyari lagi. Sempat bingung juga sih, aku juga kayak nggak bisa bahasa Jepang juga kan pas di awal-awal. Jadi kayak mau itu apa ya gitu, kok kayaknya bingung gitu. Waitress kok kayaknya capek, kok kayaknya kurang suka gitu sama orang terus gitu ya. Jadi pas aku ditawarin tuh aku seneng banget, aku langsung bilang aku mau gitu. Hmm. Itu jadi guru bahasa Inggris itu berarti maksudnya tapi nggak apa-apa gitu, bahasa Jepangnya masih basic-basic gitu nggak apa, Mbak? Nggak harus konversasional. Karena aku harus ngajak anak kecil sama itu ya, sama bosnya itu sama suaminya bu dosen itu, aku disuruh ngajaknya pakai bahasa Inggris juga. Jadi kalau harus ada penjelasan yang pakai bahasa Jepang, bapak itu akan menjelaskan secara personal. Tapi selain itu aku misalnya lebih kayak ngajak anak-anak itu
jadi apa ya, teman ngomong mereka, terus kayak supaya mereka tuh merasa kayak lebih, oh kita tuh kita tuh belajar bahasa Inggris tuh bukan sama orang Jepang gitu, gimana ya, kayak ngerasa butuhnya kita tuh belajar bahasa Inggris gitu supaya bisa komunikasi gitu. Dan aku tuh kata apa ya, bener-bener cover up aku tuh nggak bisa di pura-pura nggak bisa bahasa Jepang sama sekali gitu loh. Sebenarnya bukannya zero banget juga gitu ya, maksudnya nggak mungkin lah bener-bener zero juga gitu ya. Nggak boleh, soalnya kalau nggak ntar anak-anak bakal ngomong bahasa Jepang gitu loh ke akunya. Itu menarik sih waktu itu approach. Nah, terus iya asik banget sih, maksudnya kayak bisa ngobrol sama anak-anak Jepang. Kita lihat mereka belajar juga struggle sama bahasa Iya. Inggris. Tapi kalau sebenarnya mereka tuh mau berusaha sih anak-anak. Tapi kayaknya anak-anak di mana-mana juga gitu sih. Mereka semangat gitu mau belajar gitu ya. Tapi ada juga yang memang nggak begitu suka belajar. Ada juga yang sempat punya gangguan belajar kan. Aku sendiri sebenarnya aku sendiri tuh ADHD ya, agak masih self diagnose juga. Cuma kan aku kalau lihat yang orang yang agak kesulitan belajar, padahal menurut aku sebenarnya orangnya bisa gitu kan. Biasanya aku langsung tanda sih. Terus aku langsung bilang sama bos aku waktu itu, kenapa anak ini susah banget diajarinnya? Itu kayaknya anaknya disleksia gitu kan. Kayaknya dia nggak susah baca, itu pas di cek ternyata emang dia tuh kesulitan ngebedain huruf gitu. Akhirnya dia ajar anak itu dapat kelas ekstra gitu kan, biar dia bisa baca huruf lebih gampang gitu kan. Terus aku seneng banget sih waktu itu bisa ngebantu ada anak yang ya gimana ya, kasihan gitu, kayaknya dia bakal sering dimarahin gitu, padahal sebenarnya dia tuh nggak ada masalah gitu loh di understanding gitu, kalau dijelasin tuh dia ngerti, tapi giliran disuruh baca tuh nggak bisa kayak gitu. Butuh bantuan lebih aja sih sebenarnya ya anak-anaknya. Nah, oke. Nah, terus lanjut nih Mbak ke S2-nya. Nah, Mbak S2 di Tohoku lagi Iya, ya? aku lanjut di lab yang lama pas aku S1. Beasiswanya beda Mbak? Jadi yang tadi beasiswa tuition fee aku itu cuma berhenti buat aku S1 doang. Jadi aku S2 tuh harus cari lagi. Dan aku semester pertama, kedua aku di master itu aku benar-benar nggak ada dana ya. Jadi kayak sensei aku tuh yang nyariin dana kesana kemari ya, nyari uang dari dari apa namanya kayak yayasan alumni. Terus pokoknya sensei aku bantuin banget sih cari-cari sumber dana waktu itu juga. Jadi untuk satu semester pertama itu benar-benar aku zero ini sih ya, zero benar-benar harus dari Baito sih. Aku juga Baito ngajak bahasa Inggris, tapi udah beda lagi tempatnya waktu itu. Terus abis itu udah di ini ya, pas di aku daftar beasiswa kan, aku memang rencananya memang lanjut master dari awal. Jadi pas aku daftar di master aku itu, aku sekalian daftar beasiswa aku master itu. Aku macam-macam deh aku daftarnya, tapi pada nggak dapet ya. Akhirnya pas tahun depannya aku udah di master, baru aku daftar lagi. Aku daftar Hasia, terus alhamdulillah dapet. Oh, jadi berarti S2-nya itu Hasia. Oh iya, terus Nah, kalau misalnya S1 kan tadi ya, oh ya sorry, aku mau cerita, aku baru ingat juga S1 aku pas di pertengahan. oke. Boleh Mbak, boleh. Pas di pertengahan kan tadi Baito ya, terus kan habis itu masuk lab terus sibuk banget kan ya, jadi nggak sempat Baito lagi. Terus aku sempat daftar beasiswa itu ION 1% Club, itu aku dapat beasiswa 100.000 plus tuition fee juga. Jadi benar-benar aku sekolah ya free banget gitu, itu enak banget sih dapat dukungan ya. Jadi waktu itu aku bisa dapat karena pas banget yang dari kampus aku kan waktu itu belum banyak banget international student yang stay long gitu loh, yang belajarnya tuh bukan cuma exchange doang, tuh nggak begitu banyak ya. Jadi waktu itu chance-nya tuh lebih gede, dan teman-teman aku yang nggak punya beasiswa tuh lagi balik ke Indonesia, lagi balikin ke negaranya masing-masing karena libur. Jadi tinggal aku doang lagi internship di lab. Jadi aku daftar terus dapet gitu. Alhamdulillah Jadi rezeki banget. juga nggak tahu Kesempatan. ya, juga kita nggak tahu ya. Ya udah gitu, terus tadi lanjut master ya, terus beasiswa aku tadi cuma undergrad doang, terus master juga harus nyari lagi, gagal ya macam-macam lah gitu ya. Terus habis itu dapat tuh Hasia di master tahun pertama, pertengahan tahun pertama. Oke. Terus kalau misalnya S3-nya, beasiswanya masih Hasia kah? Atau yang lain? Jadi Hasia kan sistemnya dia sebenarnya bisa nerusin beasiswa ya, tapi apa namanya? Tapi itu nerusinnya
harus dari fakultas. Jadi waktu itu karena aku pindah jurusan, beasiswa aku diberhentiin, dan itu salah aku juga. Aku nggak baca detail banget email yang dikirim buat aku supaya aku bisa kayak ngelakuin paperwork kayak gitu loh buat pindah jurusan, terus buat pindah beasiswa di jurusan ini gitu dan segala macam gitu ya. Itu sih yang aku agak nggak aku usahain waktu itu, jadi salah banget. Jadi aku pas S3 beasiswanya nggak jadi hasil, tapi ya nggak ada, sama kayak pas master dulu setahun pertama nggak ada beasiswanya. Terus habis itu baru di tengah-tengah aku daftar Rotary, dan ini dapat nanti insya Allah dari bulan April. Jadi tahun pertama tuh struggle dulu gitu ya Mbak, mostly sih gitu. pakai biaya mandiri. Iya. Nah, Mbak kan kuliah maksudnya sambil baito juga kan Mbak. Nah ini tuh gimana sih Mbak caranya bagi waktu antara kuliah sama baitonya? Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, baito itu kerja part time. Gimana Mbak bagi waktunya? Nanya bagi waktu ya. Aku most of the time orangnya gampang overwhelm ya. Pas aku orangnya jarang belajar. Nilai aku nggak sebagus itu sih sebenarnya gitu. Jadi aku juga lumayan jarang belajar. Soalnya abis bait itu emang capek sih. Kayak sampai rumah juga nggak jadi males itu loh ngapa-ngapain, karena memang sehari itu juga udah kerja gitu ya. Bukan berarti kalau misalnya aku nggak bait itu aku bakal belajar. Kayaknya nggak juga sih ya. Jadi ya pas baito aku bagi gitu, misalnya hari ini baito gitu kan, terus ya udah, jadi kayak memang bener-bener hari itu ya baito dan kegiatan-kegiatan lain yang bisa yang agak sifatnya nggak serius-serius banget lah, main-main gitu ya, kayak apa, main sama misalnya siangnya baito nih, nah malamnya nggak mungkin dong belajar, pasti aku males gitu. Jadi kadang dulu zaman-zaman belum COVID kan ya, janjian sama teman gitu, makan atau gimana gitu. Terus ada juga yang aku baito eksklusif weekend doang gitu, tapi itu aduh capek banget sih emang gitu ya, apalagi dengan lab yang jadwalnya harus dari pagi sampai malam juga, itu capek banget sih, weekend juga harus kerja gitu ya. Itu jadwal aku batasi weekend doang baitonya. Kemudian yang sekarang baito juga iya, sekarang aku baito aku lebih kayak milih hari di mana aku memang benar-benar gimana ya, aku tahu di hari itu aku nggak bakal ngapa-ngapain lagi gitu. Misalnya ada misalnya sekarang aku baito Jumat doang gitu ya, baito Kamis Jumat kan, jadi ya tergolong lebih free gitu kan. Jadi Senin sampai Rabu ada kerjaan, ada lab, ada seminar, ada apa gitu kan. Terus pas hari Jumat tuh baru baito yang kayak gitu-gitu. Kalau nggak jam-jam yang aku tahu aku nggak bakal ngapa-ngapain gitu, misalnya kayak pagi banget gitu kayak gitu-gitu sih. Jadi habis itu ya waktu aku biasanya baito tuh di luar jam aku yang ngerasa aku tuh produktif kayak gitu sih. Jadi kayak step paling awal nggak sih, tapi sebenarnya kita secara natural juga bakal tahu kayak kita tuh jam-jam di mana gitu yang kita tuh berasa produktif gitu dibanding jam-jam lain gitu. Misalnya aku tidak produktif di pagi hari. Tidak produktif di pagi hari. Jadi Sama. jadi aku tuh pagi udah pasti nggak ngapa-ngapain, jadi mendingan aku taruh jadwal baito di pagi hari gitu. Enaknya baito aku sekarang kan dijemput ya, jadi ngajar bahasa Inggris sih di TK gitu, jadi aku pagi dijemput, kalau udah di bel gitu harus keluar rumah dong gitu, whatever your condition gitu, kamu udah harus mau pagi baru bangun mandi nggak mandi udah gitu gosok gigi langsung pakai jilbab langsung kabur aja gitu ya. Yang kayak kita habis itu pulangnya siang sebelum jam 12. Nah itu kan udah bangun ya gitu ya, istilahnya kita udah bangun, makan, tinggal pergi melanjutkan kegiatan gitu ya, yang kayak gitu. Enggak sama baito aku sekarang itu di penitipan anak ya, di hari Jumat sore gitu jam 3. Kalau Jumat kayak udah pengen weekend gak sih rasanya, kayak udah males gak sih ngapa-ngapain. Aku fairly nggak, aku ya beberapa temen aku ya. Jadi karena aku sekarang math, jadi harus ada pertemuan sama profesor terus. Aku milih untuk nggak naruh pertemuan. Aku ada yang pengen naruh pertemuan hari Jumat, berarti Jumat aku bisa ngapain aja dong gitu ya, istirahat gitu. Nggak mungkin aku bakal ada janjian sama profesor hari Jumat juga gitu kan. Ya udah sekalian hari Jumat dimasukin baito kayak gitu. Terus habis itu malamnya udah pasti males juga dong, ya udah tinggal malamnya habis baito ya nongkrong-nongkrong aja gitu. Ya jadi emang free milih time aja ya habis baito ya malam-malam. Iya, habis baito free time, kalau enggak ya ditaruh di sebelum kita berangkat sekolah gitu. Jadi kakak sepupu aku kan juga kuliah di Osaka ya. Dia sempat baito juga tuh. Terus dia tuh baitonya milih pagi
buat mengangkat sayur gitu di Shizuoka dulu. Atau enggak sama teman-teman aku di sini juga beberapa yang itu angkat berat gitu ya. Malam habis nge-lab itu malam angkat berat gitu kan. Pulangnya sekitar midnight gitu. Terus pulang tidur gitu. Baru besok paginya bangun nge-lab gitu. Jadi pilih jam-jamnya yang nggak mengganggu gitu. Beberapa teman juga ada yang suka naruh misalnya kayak baito di kombini gitu ya, tapi shiftnya tuh kayak shift malam atau shift pagi gitu yang siangnya bisa sekolah dan beraktivitas gitu. Jadi kayak benar-benar jam-jam yang menurut kita tuh kita cuma bakal santai-santai doang gitu ya. Yang kayak gitu biasanya teman-teman suka naruh jadwal kerja mereka di situ. Termasuk aku juga. Oke, nah sekarang kita lanjut ke ini pembahasan beasiswa aja ya Mbak, Silakan. langsung. Nah, pertama nih tentang beasiswa Hasia nih. Nah, beasiswa Hasia itu apa sih Mbak? Dan ini tuh bisa buat S2 aja atau S1 sama S3 juga ada. Buat Hasya ini kayaknya mostly yang dapet itu teman-teman yang graduate school ya kayaknya ya, mostly banyak kan yang graduate school karena iya sih kayaknya aku, sampai sekarang yang aku kenal itu biasanya graduate school. Jadi Hasya itu beasiswanya yang dikasih sama nama perusahaannya Tsukishima. Jadi perusahaan Tsukishima itu bikin minyak, margarin, yang oil gitu, oil company yang bikin edible oil ya, bukan oil minyak ini ya, bukan oil minyak bumi ya, edible oil company gitu. Dan mereka punya banyak usaha di Indonesia gitu. Jadi pakai mereka resourcesnya di Indonesia gitu. Jadi salah satu bentuk apa namanya kontribusi kepada masyarakat adalah mereka dengan eksklusif ngasih beasiswa untuk mahasiswa Indonesia yang ada di Jepang gitu. Karena dulu pendirinya perusahaan itu dulu sempat pas zaman penjajahan dulu tuh sempat ditaruh di Indonesia buat ngajarin orang Indonesia cara bercocok tanam apa ya, cara bertani yang lebih gimana ya ngomongnya, yang lebih standardized gitu ya, biasa buat berat zaman dulu. Dan dia terkesan karena orang Indonesia itu kalau belajar itu mau gitu, orang kerja keras gitu, mereka mau belajar gitu, dan mereka semangat gitu ketika diajarin tuh dengerin, dan gimana mereka tuh ngasih bentuk apa ya, kayak penghormatan gitu kepada orang yang ngajarin gitu, siapapun yang ngajar gitu. Jadi dia tuh yang pendiri perusahaan itu sangat terkesan, dan dia kembali ke Jepang setelah perang, setelah perang dunia ya, itu balik ke Jepang bikin perusahaan. Terus habis itu karena dia masih ingat banget tuh sama orang-orang Indonesia dulu di Sulawesi yang dia ajar, dia akhirnya set up yayasan beasiswa buat mahasiswa Indonesia yang belajar di Jepang gitu, karena dia percaya kayak orang Indonesia tuh belajar, mereka tuh serius gitu, kalau udah sekolah tuh mereka serius gitu. Jadi guys kan, kalau yang mau kuliah ke Jepang, kita tuh punya ada pandangan dari orang Jepangnya sendiri, mostly mereka nganggap kita tuh lumayan hardworking gitu ya. Jadi jangan sih, jadi ya gimana ya, ya tunjukkan the best. Iya, ya beneran belajar gitu kalau udah sampai sini gitu ya. Karena memang image kita juga lumayan positif sih di sini ya. Salah satunya itu tadi kan bisa dapat beasiswa aja gitu dengan maksudnya sampai ada yayasan beasiswa gitu dengan alasan seperti itu gitu. Nah, terus itu tuh beasiswa Hasya mostly buat sebenarnya nggak cuma buat undergrad, nggak cuma buat graduate school doang, tapi dari yang aku kenal mostly pada dapetnya di graduate school. Oke. Nah, kalau misalnya Hasya ini bisa nggak sih Mbak kita apply itu dari Indonesia? Kayaknya enggak, karena apply-nya dari sekolah. Jadi kita nggak bisa apply secara independen ke yayasannya. Yang bisa apply buat kita itu sekolah gitu. Jadi kita submit dokumen ke sekolah, terus sekolah yang submit dokumennya ke yayasan. Oh, jadi harus udah terdaftar di UNIF Iya, dulu ya? benar. Jadi udah harus terdaftar di UNIF dulu. Kalau misalnya mau daftar dari Indonesia, ya kita paling nggak minimal harus punya surat surat penerimaan gitu ya. Kita udah diterima gitu di suatu kampus gitu, dan yang akan submit dokumen itu semua ya kampusnya gitu, bukan kita gitu ke sana. Oke, nah terus beasiswa Hasya ini biasanya dibuka kapan nih Mbak? Summer biasanya, kalau dari Agustus itu biasanya, kalau untuk teman-teman yang udah di Jepang ya bisa mulai tanya-tanya sama office itu dari Agustus. Iya, dari Agustus itu dari Juli. Sebenarnya dari
Juni Juli itu udah bisa mulai tanya-tanya karena abis itu biasanya kalau nggak salah aku inget ya si Hasia gini-gini tuh dokumennya aku ngumpulinnya tuh sekitar Agustus apa iya kalau nggak salah itu sekitar Agustus itu if I'm not wrong ya kayaknya sekitar Agustus deh. Kalau Oke, nah hmm. uh, kalau misalnya buat Hasya ini kira-kira kuota berapa orangnya berapa Mbak? Tahu nggak? Biasanya per tahun itu termasuk sama orang yang penerima dari tahun sebelumnya ya. Kira-kira tuh sekitar dari 20 sampai 30 orang rata-rata. Biasanya kita kan tiap tahun ada kayak kayak apa ya? Kayak ada ya temu-temu gitulah, temu sapa gitu ya tiap tahun dan in average itu sekitar 20 orang sampai 30 orangan gitu sih yang ikutan gitu. Termasuk dari orang-orang tahun sebelumnya gitu. Oke oke. Nah, terus juga beasiswanya ini udah meliputi apa aja nih? Sebenarnya cuma ini doang, cuma ini doang, cuma living cost doang. Nggak dapat tuition. Oke. Terus, oh ya, ini beasiswanya tuh buat univ apa aja nih Mbak? Kira-kira Hmm, buat Tohoku aja. Univnya itu sebenarnya buat macam-macam, tapi untuk kayak ya, nggak se-strict Rotary sih setahu. Hasia itu kalau nggak salah univ apa aja bisa apply asalkan sekolahnya membuka pendaftaran untuk beasiswa Hasia itu sih. Jadi kayaknya dari office Hasianya ngirim ke berbagai ke office international student office-nya ke berbagai kampus ya gitu. Dan kalau misalnya kampus itu mau ngurusin gitu ya istilahnya ya, biasanya mereka bakal taruh di bulletin board dan tinggal dilihat-lihat aja gitu. Itu tergantung masing-masing kampus Iya, gitu iya. ya Mbak. Ada yang buka, ada yang... Tergantung masing-masing kampus. Nah, dulu nih Mbak, waktu daftar ini syarat-syaratnya apa aja nih Mbak? Terus juga ada tes atau enggak sih? Kalau pas aku dulu itu ya standar lah nih ya. Siapa namanya syaratnya standar ya kayak ya nilai dan esai bahasa Jepang ya tentang apa yang kamu lakukan kalau kamu dapat beasiswa Hasia gitu ya lebih ke cerita studi kamu yang gitu-gitu sih esai satu kurang lebih 41 halaman kayak gitu. Kenapa kamu pergi ke Jepang ya tergantung pertanyaannya tergantung kadang bisa jadi tiap tahun beda ya gitu kan waktu itu aku ditanyanya apa ya aku juga udah nggak ingat tapi itu sih esainya kalau dihitung-hitung itu A4 satu halaman bahasa Jepang. Terus itu apa? Ada tesnya nggak Mbak? Pas aku dulu nggak ada ujian, nggak ada interview. Tapi kemarin ada yang sempat message aku ini ya dia lolos ke tahap seleksi berikutnya katanya bakal diinterview gitu. Terus dia nanya Mbak Elza diinterview nggak? Aku bilang oh aku nggak diinterview, aku bilang gitu. Nggak tahu jadi bisa jadi tiap tahun stepnya berubah-ubah ya gitu yang tahu juga pas aku dulu yang just tidak di interview dan pas aku tanya ke teman-teman lain juga pas kita tatap muka pada nggak di interview juga. Berarti seleksi berkasnya aja gitu Iya. ya Mbak sama esai tadi ya. Meskipun pas aku dapat dokumen hasil itu ya pas aku daftar ada tulisannya step berikutnya adalah interview gitu tapi aku nggak di interview taunya dikirimin aja taunya aku ditelepon sama international office itu katanya dapat gitu doang gitu aku juga kapan wawancaranya gitu kakak kelas aku yang dapat bilang nggak ada wawancara kok tapi kok ada tulisan wawancara oh nggak tahu pokoknya gue nggak diwawancara aja gitu kata kakak kelasku. Alhamdulillah Iya. dong berarti. Nggak tahu mungkin Nah, terus buat mungkin dari tahun ini ya, beneran mau diwawancara sih aku nggak tahu. apa gara-gara COVID kali Mbak? Karena semuanya jarak jauh jadi ada interview gitu mungkin. Atau bisa jadi yang daftar jadi lebih banyak tahun ini. Jadi pada Oh iya, jadi perlu seleksi seleksi lagi. tambahan bisa jadi pas aku daftar dulu mungkin nggak sebanyak itu yang daftar. Kalau misalnya ada nih teman-teman yang mau nyari info buat lebih lanjut itu bisa dicari di mana? Kampus nggak bisa cuma nyari doang harus nanya ke kampusnya kalau untuk Hasia ada websitenya kalau mau cari Hasia Shogakukin gitu kamu bisa Google tapi informasi yang detail itu dikirim ke kampus masing-masing. Oke,
jadi ke office-nya masing-masing kampus gitu Iya, ya. jadi harus cek ke office masing-masing. Oke, nah terus juga waktu Mbak beasiswa S3 itu beasiswa rotary Iya, bukan Mbak? sekarang aku akan mendapatkan rotary sih, mulai dari April depan. Nah, kalau misalnya buat beasiswa rotary itu cuma buat S3 aja atau S1, S2 juga bisa? Sebenarnya kayaknya kalau untuk rotary nggak ada batasan ya. Aku punya adik kelas yang dapat rotary sebelum aku. Dia juga udah nyelesain rotarynya sih semester ini. Dia bakal selesaiin rotarynya. Rotary itu maksimal supportnya sampai 2 tahun. Jadi kalau misalnya kamu daftar di undergrad pun, let's say dari tahun ketiga, kamu dapetnya buat tahun ketiga, tahun keempat gitu. Terus kalau misalnya kamu dapat di master, ya buat master kamu gitu. Terus kalau misalnya kamu dapat di doktor, ya 2 tahun doktor gitu doang gitu. Jadi aku bakal dapat sampai aku lulus nanti gitu pas gitu ya timingnya. Oke, nah kalau misalnya untuk pembukaan beasiswa rotary ini kira-kira dari kapan Mbak? Rotary dari September sampai September, Oktober, Agustus sudah boleh harus cek-cek gitu. Mostly kalau beasiswa gitu daftar-daftarnya biasanya Agustus pada bukaannya itu dari kita harus cek dari Juni sih. Juni, Juli, Agustus itu krusial banget ya, harus dicek-cek terus di postingannya kampus masing-masing ya. Juni, Juli, Agustus itu udah harus dicek banget karena biasanya mulai-mulai muncul tuh beasiswa dari macam-macam lembaga. Terus kalau Rotary ini munculnya itu dari September, aku daftar Oktober. Jadi sama kayak Hasya itu kira-kira tadi Agustus Agustus juga ya ya. Mbak? Kira-kira. Kira-kira. Jadi benar sih sekali lagi Juni Juli untuk teman-teman yang emang pengen lagi nyari pengen nyari beasiswa nih, Juni Juli Agustus udah harus ini standby, lihat-lihat tuh nanya-nanya office atau enggak lihat bulletin boardnya kampus yang ya ada sih gitu, pokoknya tiap kampus beda caranya tapi tinggal ditanya-tanya aja. Pokoknya cari-cari info dari bulan-bulan Juni gitu ya. Benar. Nah, kalau misalnya buat Rotary ini kira-kira berapa orang nih Mbak kuotanya? Rotary aku kurang tahu untuk masalah kuota karena aku belum ketemu orang yang dapet juga. Nanti baru mau bakal ketemu mungkin akhir bulan April kali ya, nggak tahu juga. Cuma nggak banyak setahu aku dan tergantung klubnya gitu. Jadi Rotary itu kan sebenarnya ada kayak social clubnya ya. Gampangnya sih sekumpulan orang-orang dermawan yang ingin melakukan kegiatan bakti amal awal gitu kan ya. Sebenarnya kayak gitu sih bakti sosial kayak gitu. Jadi itu mereka tergantung klub mereka gitu, ada beberapa klub di daerah tersebut, ada berapa orang dari klub itu yang mau mau apa klub tersebut tuh mau nanggung berapa orang gitu. Jadi kuota benar-benar kita nggak tahu kayak gitu. Tergantung ininya ya, apa anggota dari klubnya itu ya, kira-kira mau Ya nyediain Pak, berapa buat kuotanya. ada mau nyediain berapa orang, nyediain untuk berapa orang, kayak ya kayak gitu sih memang tergantung banget. Nah, terus juga, oh ya di beasiswa Rotary ini Mbak, kira-kira udah mencakup apa aja? Rotary cuma ini doang, Rotary cuma living cost doang juga, tapi lebih gede jumlahnya untuk graduate school tadi ya. Aku bakal dapat insya Allah 140.000 per bulan. Tadi Hasya tuh 100.000 dan tadi yang Ion 1% Club itu juga 100.000 per bulannya. Nah, terus juga, oh ya buat syarat-syarat dari kalau misalnya mau daftar beasiswa ini sih Mbak, apa aja? Sama nilai esai bahasa Jepang, terus oh iya dua-duanya juga butuh atau kayak apa yang tentang riset atau apa yang akan kamu pelajari di kampus gitu ya, jadi tentang jurusan kamu, tentang topik riset kamu gitu, kamu jelaskan secara ringan gitu, jangan terlalu sulit gitu sampai yang baca nggak ngerti kayak gitu. Terus apa ada TOEFL atau TOEIC-nya nggak Mbak? Atau Mbak pakai JLPT waktu daftar? Aku sebenarnya belum pernah ambil JLPT yang aku lulus ya. Aku pernah ambil JLPT N3 tapi aku nggak belajar jadi aku fail for sure. Tapi habis itu aku belum ada ambil JLPT lagi.
Berarti pakai TOEFL 2 weeks gitu ya, Nggak Mbak? ditanya juga karena memang full seleksinya dalam bahasa Jepang. Oh, pantesan suruh apa tadi Essay dalam submit essay bahasa gitu ya. Jepang. Terus kalau misalnya buat research plan-nya itu apa pakai bahasa Jepang Bahasa juga ya? Jepang juga, semuanya pakai bahasa Jepang. Hmm, Jadi Iya. sebenarnya Kalau gini, tergantung orang juga. Kalau yang bisa nulis ya silakan nulis gitu kan. Tapi kalau yang nggak bisa nulis bahasa ya, Jepang, ya tulis dalam bahasa Inggris. Terus cari temen kamu atau orang lab kamu atau kenalan kamu atau tutor kamu gitu yang bisa bantu kamu translate dari bahasa Inggris ke bahasa Jepang. Tapi jangan bohong hmm, juga gimana ya, meskipun dibantu di translate, tapi pastikan kamu ketika lihat translate itu kamu tahu ini bahasa, kamu bisa baca sendiri, kamu bisa ngerti apa yang ditulis dan ini tuh sesuai dengan kemampuan bahasa Jepang kamu saat itu gitu loh. Jadi jangan bohong lah gitu loh istilahnya, jangan bohong gitu ya kalau misalnya nulis bahasa Jepang itu, meskipun kita nggak bisa nulis, meskipun kita nggak ngerti struktur yang baik hmm, gimana gitu, tapi ketika kita baca, kita lihat sendiri, kita ngerti gitu apa yang dimaksud dengan tulisan dalam bahasa Jepang yang akan kita submit nantinya. Itu sih sebenarnya paling penting, karena hmm. jangan nipu pas kita, karena kelihatan nantinya pas interview atau pas beneran kita udah dapet terus pas disuruh ngomong gitu ya kelihatan gitu aslinya kayak apa kan. Kurang Iya. baik juga gitu ya. Meskipun ya kalau misalnya tujuannya cuma ingin Hmm. mendapatkan beasiswanya, oke, fine gitu, tapi di sisi lain ya gimana gitu menurut kamu. Buat aku sih kayaknya agak kurang etis aja gitu. Iya. Nah, terus buat rotary ini Mbak melalui tes-tes kayak interview gitu Ada nggak Mbak? interview abis Tadi dokumen. nggak ada. Ada interview sekali abis dokumen. Hmm. Jadi seleksinya 2 kali Mm-mm. ya? Dokumen sama Interview. habis itu interview. Wow. Nah, terus juga kalau misalnya nih teman-teman lain mau tahu tentang info beasiswa Rotary ini kemana Mbak? Kampus lagi kah atau ada website? Jadi di websitenya kalau misalnya teman-teman coba Google Rotary Yoneyama itu muncul, tapi Rotary Yoneyama ini cuma menerima pendaftaran dari kampus yang mereka ini yang eligible gitu menurut mereka. Jadi nanti tiap tahun itu nanti ada listnya dari kampus-kampus mana aja yang eligible buat daftar ke Rotary, dan itu nanti harus disubmit ke kampus, bukan disubmit ke Rotary-nya. Oh, jadi sama kayak tadi ya. Jadi kita ngasih dokumen ke Mm-mm. kampus, terus nanti kampusnya yang submit ke mereka Iya gitu. benar. Oke. Nah, sekarang udah sesi buat tanya jawab nih Mm-mm. Mbak. Cuman sepertinya belum ada yang bertanya. Mm-mm. Jadi aku aja deh yang. Nah, oh ya Mbak, kira-kira nih selama Mbak eh apa ya dari awal daftar, dari awal pendaftaran beasiswa sampai sekarang nih, kira-kira struggle-nya di mana aja sih Mbak? Yang jelas nulis esai bahasa Jepangnya sih. Jadi kayak dari awal yang aku daftar Ion, yang Hmm. aku benar-benar nggak begitu bisa bahasa Jepang ya, yang masih dibantuin nulisinnya gitu sama waktu itu di orang yang di lab aku internin itu. Dari itu sampai ke yang Rotary sekarang ya aku udah lebih bisa ngedraft sendiri dan dibantu dikit itu sama teman aku yang orang Jepang gitu ya, bantu dikit-dikit. Itu tuh kerasa banget bedanya dari awal sampai sekarang gitu ya, kayak udah, tapi kalau udah dipikir-pikir kayak udah 8 tahun, dari terakhir aku apply itu ya 6 tahun juga gitu selisihnya. Buat Hmm. aku belajar bahasa Jepang dari yang masih dibantuin translate sampai nulis sendiri gitu tuh juga butuh waktu gitu. Jadi ya nggak bisa instan sih, satu itu. Terus yang kalau daftar beasiswanya oke, struggle gitu. Yang lebih struggle itu adalah bertahan hidup ketika tidak ada beasiswanya sih. Ketika belum ada beasiswanya itu sih yang Hmm. paling struggle sebenarnya. Hemat-hemat ya Mbak pakai dari Dari Baito. Baito, dari RA, gitu, research assistant, dari teaching assistant di lab, gitu-gitu ya, di kampus gitu ya. Ya dari sana sih hemat-hemat gitu. Dan aku sendiri dari awal premisnya adalah tidak punya banyak dana gitu. Jadi aku emang dari awal cari tempat tinggal yang murah banget. Makan juga nggak ini ya, makan juga nggak yang mewah. Gimana ya, yuk kalau pengen mewah-mewah sekali-sekali gak boleh dong gitu. Tapi ya tiap hari juga makannya
yang sederhana aja gitu ya. Jadi memang kalau misalnya kita udah punya gaya hidup yang buat kita nyaman, mau berapapun duitnya juga sebenarnya nggak begitu masalah sih gitu. Cuma paling nggak kalau mau stay alive di sini, kalau nggak paling nggak tuh punya uang ya 60 sampai 80 ribu sih gitu. Nah, waktu Mbak daftar beasiswa nih kira-kira persaingannya ketat banget gak sih Mbak? Kalau persaingan itu bener-bener black box ya. Kita tuh bener-bener gak tahu kita saingan sama siapa. Karena itu tadi kita cuma nulis sesuatu, kita submit ke kita submit ke office gitu ya. Tapi kalau bisa, misalnya kita dari departemen yang sama, kita punya teman juga sama orang Indonesia dari departemen yang sama, tahunnya sama. Pokoknya benar-benar kita seangkatan yang gitulah ya. Kalau bisa ngomong sama teman jangan apply beasiswa yang sama gitu. Karena ya tiap lembaga beasiswa pengen punya keragaman dong kayak gitu loh ya. Jadi pengen punya orang beda dengan keluarga negara yang berbeda, dari jurusan yang berbeda, dari kampus yang berbeda gitu ya. Pengennya mereka punya pool yang variatif gitu. Jadi kalau bisa, kalau misalnya mendaftar beasiswa, kalau punya temen yang pengen daftar juga, ya coba omongin, atau mungkin malah nggak dikasih ngomong sama sekali, kita nggak tahu ya. Jadi itu tergantung strategi ya teman-teman juga mau kerja sama atau enggaknya gitu kan di situ untuk apply beasiswa yang berbeda atau yang sama gitu. Karena aku sempat kayak gitu juga sama teman-teman aku, kita daftar beasiswa yang beda gitu. Supaya kita supaya nanti at the end memang dua-duanya sama-sama dapat gitu. Karena daftar beasiswa yang berbeda tadi gitu. Oh, alhamdulillah dua-duanya dapet ya meskipun beda beasiswa gitu. Soalnya kalau bareng kan kemungkinan jadi saingan kan. Kalau bisa sih coba daftar beasiswa yang berbeda dari teman kamu gitu. Apalagi yang menurut kamu yang nilai dia lebih bagus atau apa gitu ya. Cari yang lebih niche gitu ya. Gitu sih. Menariknya gitu sih memang kalau daftar beasiswa kayak harus kalau bisa atur strategi bareng yang lain ya lebih baik sih gitu. Ya. Yeah. Nah, kita nih karena udah lewat dari 30 menit nih, udah sampai di akhir sesi nih Mbak. Nah, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman lain yang lagi nyari beasiswa nih, sesama pejuang beasiswa? Rezeki nggak kemana. Paling penting itu sih, rezeki nggak kemana, kalau dicari dapat, kalau nggak dicari ya nggak dapat gitu. Sama kalau menurut kita nggak bisa bahasa Jepang, jangan langsung karena nggak bisa bahasa Jepang terus nggak daftar gitu kan. Kita nggak tahu chance kita waktu itu gimana, kayak pool applicant yang waktu itu yang pas kita daftar itu gimana, itu benar-benar black box ya. Jadi kita benar-benar nggak tahu, bahkan metode seleksi yayasan beasiswanya sendiri kayak apa, bahkan kita nggak tahu gitu kan. Jadi kayak jadi benar-benar daripada nggak sama sekali gitu kan ya, mending daftar gagal gitu, toh daftar juga nggak bayar gitu loh ya. Yang paling penting tuh karena daftar nggak bayar tadi, ya coba aja gitu sebanyak-banyaknya atau enggak. Tapi tergantung, jadi tiap kampus itu ada yang ngebolehin daftar sebanyak-banyaknya, ada yang cuma boleh daftar satu per per semester gitu kan. Nah kalau pas cuma daftar satu per semester, itu misalnya kita coba daftar satu, kita lihat aja gitu kan, coba beberapa beasiswa, kita lihat gitu mana yang deadline-nya menurut kita paling cocok buat kita gitu. Sebenarnya jangan dipaksain untuk daftar beasiswa yang deadline-nya besok nih gitu kan, tapi kita baru tahu hari ini gitu kan. Nggak mungkin. Kalau itu lebih baik skip aja, cari aja beasiswa yang deadline-nya lebih nanti lagi gitu. Jangan dipaksain yang kayak gitu, karena kita butuh surat rekomendasi dari profesor juga, terus buat nilai gitu-gitu semuanya. Pokoknya ngurusin dokumen itu yang jelas butuh waktu, dan nggak bisa satu hari sebelumnya kita baru tahu terus kita langsung daftar. Itu menurut aku better not sih. Lebih baik cari beasiswa berikutnya yang kita udah siapin matang-matang gitu. Harus di-prepare dari lama itu. Ya nggak lama-lama banget juga, sebulan tuh kelamaan sih. Tapi misalnya 2 minggu, kita tahu ada 2 minggu, kita bilang sama sensei 2 minggu lagi deadline-nya, itu mulai kita bisa tuh. Dan juga teman-teman yang misalnya bantu kita ngecek essay gitu-gitu juga ngerasa urgensinya gitu untuk ngecek punya kita, karena ya 2 minggu gitu kan. Itu tuh deadline yang bagus sih menurut aku, 2 minggu kalau mau daftar-daftar. Kalau mendadak juga kadang-kadang kan dosen nggak ada yang ngasih surat rekomendasi mendadak gitu. Kadang-kadang kan nggak mau. Aku kemarin sempat hoki juga, meskipun aku udah bilang sama profesor aku untuk minta surat rekomendasi, tapi email aku masuk spam. Terus saya kan sensei mau gak mau harus tulisin di hari itu juga.
Aku Oh ya dimarah-marahin. ampun, untung senseinya Aku dimarah-marahin padahal email aku masuk spam. sedih. Ya soalnya kan lab yang sekarang teori ya, jadi nggak harus nge-lab juga, dan karena COVID juga Iya. nggak pernah di lab. Kalau di lab yang sebelumnya kan ini ya eksperimen kan, jadi kalau ke tempat profesor bisa kapan aja, tinggal diketok gitu kan, Bapak saya mau surat ini, deadline kapan, 2 minggu lagi, oh ya siap-siap gitu. Aku pernah coba dengan berbagai deadline sih, kalau sebulan itu kadang profesor lupa, tapi kalau 2 minggu itu biasanya bapaknya pengen langsung nyelesain dalam 3 hari gitu, pasti langsung dibikin, abis itu langsung dikasih ke kita gitu. Oh, udah pas Dua berarti minggu ya, dua itu minggu tuh ya aku udah periodenya. nyoba-nyoba deadline gitu sih. Kalau misalnya aku ngasih berapa bulan sebelumnya, oh ya ntar bilang lagi aja gitu, profesor gitu. Kalau sebulan, oh ya kan masih lama gitu. Pas saya tagih, oh iya saya lupa ya gitu, gitu. Lupa. Ya jadi emang 2 minggu tuh deadline pas Ada sih. aja Ya, dosen-dosen. kuncinya juga di situ mungkin salah satunya ya deadline-nya. Oke, nah tadi udah menarik banget nih Mbak pemaparannya, sama banyak banget info yang di-share sama Mbak Elza. Terima kasih banyak nih Mbak udah nge-share info bareng-bareng sama kita. Nah, oh iya, ada pengumuman juga nih kan, pada beberapa waktu lalu teman-teman kita ini di daerah Sulawesi Barat mengalami bencana alam gempa yang berkekuatan 6,2. Nah, puluhan jiwa meninggal dunia dan juga ribuan orang-orang ini, ribuan saudara-saudara kita ini di Sulawesi Barat tuh ketika kehilangan tempat tinggal mereka. Nah, untuk itu PPI Korda Tohoku bareng sama ACT mengadakan penggalangan dana untuk membangun ICS atau Integrated Community Shelter. Nah, ini adalah hunian sementara yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas penunjang dalam satu kawasan. Nah, untuk teman-teman yang mau berdonasi, bisa dicek di Instagramnya PPI Yamagata. Nah, sekian buat teman senja hari ini. Terima kasih banyak Mbak Elza atas informasinya. Keren banget, menarik banget. Nah, buat teman-teman jangan lupa juga buat follow akun IG PPI Yamagata. Terus juga ikutin terus teman senja episode berikutnya. Bakal ada beberapa tema yang menarik seputar kuliah, terus juga seputar Baito, dan juga kehidupan sehari-hari di Jepang. Gitu. Jangan sampai ketinggalan. Uh, saya Kamila undur diri. Terima kasih semuanya. Selamat Selamat malam. malam, bye bye. Malam.